syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan taufik dan hidayah, rahmat serta maunah yang tidak putus-putusnya kita terima dan kita rasakan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih hati kita, Habibuna Muhammad, beserta atas seluruh keluarga, istri-istri beliau, anak keturunan beliau, para sahabat, para tabi'in, serta atas seluruh umat beliau ila yaumiddin. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, menyambung majlis kita daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Muhyiddin Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ila an qala Al-Hadithul Ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan daripada sahabat Abi Mas'ud Sayyidina Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, sidin berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang telah dipahami atau telah sampai kepada manusia min kalamin nubuwatil ula, daripada ajaran kenabian terdahulu. Idza lam tastahyi, apabila engkau tidak merasa malu, fasna' ma syi'ta, maka kerjakanlah apa yang engkau kehendaki. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu pensyarahnya menjelaskan di dalam kitab Al-Wafi, inna mimma adrakan nas, sesungguhnya di antara hal-hal, ay inna mimma balagan nas min kalamil anbiya qablana, yang sudah sampai kepada manusia daripada perkataan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ajaran mengenai malu. Idza lam tastahyi, ada juga yang mengatakan idza lam tastahi. Dua-duanya betul, tapi yang lebih asah wal afsah itu idza lam tastahi, apabila engkau tidak merasa malu, fasna' ma syi'ta, maka perbuatlah apa yang engkau kehendaki, atau berbuatlah sakahendak engkau. Jadi yang pertama pulang bahwasanya ajaran untuk mempunyai rasa malu itu dari nabi-nabi yang terdahulu sudah diajarkan. Bukan hanya diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh beliau, tapi juga diajarkan oleh para nabi terdahulu. Karena malu itu diantara yang paling kuat dalam mendorong seseorang untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang kada baik. Karena malu itu kan sering diartikan perasaan yang mendorong seseorang untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu karena mengkhawatirkan itu adalah suatu aib atau sesuatu yang tercela. Contoh paling kecil aja, misalnya kita dididik untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita kadang membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah melakukan suatu hal yang salah. Lalu ketika ada tergeletek dalam keinginan kita itu hendak membuang sampah sembarangan,
Maka malu yang ada di dalam diri kita menahan daripada membuang sampah pada bukan tempatnya. Karena itu sesuatu hal nang salah secara normal. Kemudian lagi makna hadis ini memang dalam redaksinya ada perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasna. Maka perbuatlah, itu fi'il amar. Tapi menurut para ulama tidak semua fi'il amar itu dalam artian perintah yang bersifat wajib ataupun bersifat sunnah. Nah, di sini pensyarah menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 makna daripada kalimat amar di sini. Yang pertama bimakna tahdidi wal wa'id. Artinya Rasulullah itu seakan-akan memerintah tapi sebenarnya sedang mengancam. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza lam yakun 'indaka haya'un fa'mal ma syi'ta fa innallaha sayujazika asyaddal jaza. Bila ikam memang ada bisi supan, ya Rasulullah sudah gawi aja apa nang ikam kehendaki, bermaksiat aja sakahendaknya. Tapi ingat, Allah yang akan membalas. Sama misal kita terdapati anak bakatan yang kada baik, lalu kita sarik, tangan mengikuti sesapu misalnya, sambat lagi, seakan-akan menyuruh padahal mengancam, jangan sekali-kali menyambat lagi. Gitu. Itu kurang lebihnya seperti itu. Al-ma'na tsani, makna yang kedua, amrun bima'nal khabar. Perintah tapi bimakna khabar atau pemberitahuan. Bahwasanya manusia itu umumnya ketika sudah hilang rasa malunya, nya kada peduli lagi. Apa aja diperbuatnya, dosa kah, maksiat kah, hal-hal yang melanggar norma sosial kah, kada peduli lagi. Itulah ketika seseorang sudah hilang rasa malunya. Dalam contoh lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara sengaja, falyatabawwa, maka siapkanlah olehnya sendiri tempat duduknya di neraka. Artinya Rasulullah menghabarkan orang yang berperilaku seperti itu kelak akan ditempatkan Allah di neraka. Makna yang ketiga adalah amrun bimaknal ibahah. Perintah tapi menunjukkan makna kebolehan. Seakan-akan maknanya itu apabila engkau tidak malu mengerjakan sesuatu itu, kada malu terhadap Allah dan kada malu terhadap manusia, artinya itu bukan perbuatan yang mengharuskan menimbulkan rasa malu. Faf'al, maka kerjakanlah, fa innahu mubah. Berarti itu perkara yang diperbolehkan. Apabila memang kita mengerjakan itu, kita kada perlu merasa malu lawan Allah, kada perlu merasa malu lawan manusia, maka kerjakanlah. Karena bila menimbulkan rasa malu, secara fitrah hampir pasti itu perbuatan yang kada baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan al-itsm atau dosa itu, mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dosa itu, perbuatan yang kada baik itu yang menimbulkan goncangan di dalam diri. Dan kita kada ketuju perbuatan kita itu dilihat oleh orang lain. Artinya kita masih bisa malu. Nah, menurut pensyarah, yang paling rajih itu adalah makna yang pertama tadi. Artinya perintah tapi bermakna ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya pensyarah menjelaskan bahwa al-haya'u naw'ani. Perasaan malu itu
ada dua bagian atau ada dua macam. Nang pertama al-hayaul fitri. Rasa malu nang memang itu fitrah dalam diri setiap manusia. Meskipun kadarnya berbeda-beda. Tapi secara fitrah kita mempunyai rasa malu. Kemudian dididik pulang di dalam lingkungan kita untuk menumbuhkan rasa malu. Tapi secara fitrah setiap manusia mempunyai rasa malu di dalam dirinya. Kadarnya aja yang berbeda-beda. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu itu adalah cabang daripada cabang-cabang keimanan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumlah lebih dari 70. Cabang keimanan itu salah satunya adalah rasa malu. Maka semakin kuat keimanan seseorang, semakin kuat juga rasa malunya. Semakin lemah keimanan, semakin hilang juga rasa malunya. Yang kedua al-hayaul muktasab. Rasa malu yang bisa dilatih atau hasil daripada kita melatihnya. Wa huwa ma kana muktasaban min ma'rifatillahi wa ma'rifati 'azamatihi wa qurbihi min ibadihi, yaitu rasa malu yang diperoleh dari pengenalan kita kepada zat Allah, pengenalan kita kepada keagungan Allah dan kedekatan Allah terhadap hambanya, wa itla'ihi alaihim, dan bahwa Allah itu selalu memantau kita, wa ilmihi subhanahu bi khainatil a'yuni wa ma tukhfis sudur, dan kesadaran kita bahwa Allah Maha mengetahui segala yang nampak ataupun kita sembunyikan di dalam hati kecil kita. Jadi ketika timbul kesadaran seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka sedikit banyak lalu kita akan merasa malu lawan Allah Ta'ala. Kita mulai bangun guring, bebuncilak mata sampai saat ini. Kada putus-putusnya menerima nikmat dari Allah Ta'ala. Kada putus-putus menerima nikmat rahmat dari Allah Ta'ala. Dan kada tahu kita sampai kapan nikmat ini akan terus kita terima. Tapi kita introspeksi diri kita, sudah cukupkah syukur kita nang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Kada usah nang macam-macam ibadah segala macam. Sehari ini aja berapa kali kita berucap alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kada putus-putusnya kepada kita. Kita hitung aja sehari ini berapa kali kita mengucap alhamdulillah. Lalu situ timbul rasa malu. Malu ini lalu mendorong kita untuk memperbaiki, untuk memperbanyak lagi rasa syukur itu tadi. Kesadaran bahwa kita ini senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada pernah lepas penglihatan Allah daripada hambanya. Lalu kita hendak geretek hati bermaksiat. Supan, karena dilihat Allah Ta'ala. Tapi untuk sampai kepada kesadaran itu tadi, yaitu tadi iktisab, perlu dilatih, perlu dibiasakan. Jadi pada intinya malu adalah sesuatu yang baik, bahkan dikatakan itu bagian daripada iman. Dan malu la ya'ti illa bi khair. Mempunyai rasa malu itu pasti selalu mendatangkan kebaikan. Tapi ada beberapa keadaan yang kita itu dilarang untuk malu. Contoh bertanya tentang ilmu. Kada boleh kita malu. Harus berapa?
ading-ading nang masih menuntut ilmu misalnya, lalu guru menawari dalam satu majelis atau di kelas, adakah nang hendak bertanya, sementara kita masih belum paham nang disampaikan, nah itu kada boleh malu di situ, itu malu nang kada terpuji, atau malu terhadap manusia nang menyebabkan malah kita bermaksiat lawan Allah Ta'ala. Mohon maaf, berapa banyak kejadian perempuan hamil di luar nikah. Artinya kan tergawi perbuatan zina. Satu dosa besar. Nang bisa jadi ketika menggawi itunya kada malu sama sekali lawan Allah Ta'ala. Tapi begitu ada hasilnya, hamil di luar nikah, supan, tapi supannya lawan manusia. Kada kuat menanggung supan, anak ini dilahirkan dibuang ke banyu. Nauzubillah. Tapi banyak kejadian seperti itu. Nah ini salah menempatkan malu. Lawan Allah Ta'alanya kada supan, supannya lawan manusia. Itu pun malu nang salah. Apalagi malu nang menyebabkan sampai bermaksiat kepada Allah, membunuh anaknya sendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Sidin sini menyebutkan secara khusus hayaul mar'atil muslimah, bahwa di antara kaum muslimin itu nang paling harus kuat malunya, paling besar malunya itu adalah kaum wanita muslimah. Bahwa malu itu adalah perhiasan wanita muslimah. Harus perempuan muslimah itu kuat rasa malunya. Di antaranya Sidin mencontohkan bahwa ada di dalam ayat Al-Quran itu kisah dalam surah Al-Qasas itu ketika Nabiullah Musa hijrah dari kejaran Fir'aun lalu berhijrah ke Madian. Lalu melihat sekelompok orang penggembala sedang memberi minum binatang ternaknya. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Lalu melihat ada dua orang perempuan kakak beradik mahalau binatang ternaknya, karena binatang ternaknya hendak diompat bakajal di situ ke mata air itu, tapi karena masih hibak benar. Dilihat oleh Nabi Musa, ditakuni oleh Nabi Musa, qala ma khatbukuna, qala ma khatbukuma. Kenapa? Kamu berdua ni kada umpat meminumi binatang ternak. Qala la naski, qalata la naski hatta yusdira ar-ri'a. Kami kada kawa kecuali orang sudah sunyi. Lalu akhirnya ditolong oleh Nabi Musa, diminumiakan binatang ternak ini tadi. Lalu berbulik kayak Nabi Musa. Nah, ternyata setelah dua orang perempuan ini tadi bulik ke rumah, mahabarakan kepada abahnya bahwa kami ada tadi ditolong oleh seorang laki-laki, seorang pemuda. Lalu nang abah ini menyuruh datangi lagi, undang ke rumah. Nah, dua orang perempuan ini perempuan salehah, perempuan yang baik. Lalu Allah mensifati di dalam Al-Quran itu, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang di antara dua perempuan tadi mendatangi Nabi Musa sambil berjalan secara malu-malu. Supan Pak, tetamu lelakian ajnabi itu apalagi sampai harus mengobrol itu buat perempuan muslimah supan. Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha ketika bakhalwat fattakhadat min dunihim hijaba, lalu maulah sitir khusus supaya sidin kau bakhalwat beribadah. Fa arsalna ilaiha ruhana, lalu kami utus malaikat Jibril jalla Allah Subhanahu wa taala, fatamatsala laha basyaran sawiyya, dalam rupa manusia yang sempurna, manusia gagah rupawan.
Apa nang dikatakan oleh Sayyidah Maryam karena saking kuat keimanan sidin, saking kuat rasa malu sidin, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Memohon perlindungan lawan Allah Ta'ala. Melihat lalakian bungas di hadapan. Tapi lain mahram. Dikhawatirkan akan bisa menimbulkan hal nang kada baik. Memohon perlindungan lawan Allah Ta'ala. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku memohon perlindungan dengan Allah yang bersifat maha rahman daripada keburukan yang bisa datang dari engkau. Itu perempuan muslimah. Wah ini betengah malaman masih berpacaran di jalanan. Ada tahu supannya lagi. Melihat lelakian bungas mengiyau. Lalu orang betaus, takutan. Wah ini mengiyau. Bahkan wanita muslimah itu Pak Allah, bola cara berbicara di hadapan laki-laki aja diatur oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatur ummahatul mu'minin. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaitun fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Wahai istri-istri Rasulullah, kalian itu tidak sama seperti wanita muslimah biasa. Fala takhda'na bil qaul, jangan kalian bahasa kita tuh berbicara dengan nada yang dimanja-manjakan. Itu cara berbicara aja diatur. Karena perempuan muslimah harus lekat dengan rasa malunya. Harus besar rasa malunya. Jadi mohon maaf Bu-ibu, janganlah sampai kita menjadi contoh yang kada baik bagi anak, apalagi bagi cucu kita. Di acara-acara seperti walimahan misalnya, pengantenan, ibu-ibu berpakaian muslimah, berjoget-joget, mohon maaf misalnya. Banyak wah ini di mana-mana. Kadang merasa malu kah? Bingung melihat seperti itu. Kadangkah merasa malu? Apa joget-joget yang viral di TikTok diumpati juga. Cucu banyak sudah masih aja joget-joget diposting pulang di TikTok, mohon maaf. Nah, ketika kita sudah tergerus rasa malunya seperti itu. Nang dikhawatirkan ya anak kita mencontoh, cucu kita umpat juga mencontoh. Ada hal-hal nang kada pantas itu jangan. Nang berikutnya Sidin menjelaskan tentang thamaratul haya, buah nang dapat kita petik atau dapat kita raih ketika rasa malu itu tertanam di dalam diri kita. Di antaranya Sidin adalah al-iffah. Al-iffah itu karena kita kuat rasa malu lalu kita menjaga kehormatan diri kita. Kita jaga perilaku kita, kita jaga perkataan kita karena itu menunjukkan kehormatan diri kita. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang itu pakai susah, betapa banyak orang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kesusahan hidup. Tapi karena kuat rasa iffahnya itu tadi, menahan diri untuk kada minta-minta lawan orang. Malu. Padahal seorang ini bahajat juga. Tapi kuat rasa anunya itu, rasa kemuliaan dirinya itu, kuat rasa malunya. Jadinya menahan diri untuk meminta-minta lawan orang.
Sampai dikatakan yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Sampai orang yang kada tahu tuh mengira orang tuh orang mampu. Karena sakingnya kada hendak menampakkan kesusahannya, bahkan kada hendak meminta-minta lawan orang. Punya kemuliaan diri. Nah itu diantara buah daripada rasa malu yang tertanam di dalam diri kita. Nah, sebaliknya kalau sudah kada bisi malu, maka yang timbul adalah al-waqahah. Sudah kada tahu sopan lagi. Kada ada sopan lawan manusia, kada ada sopan lawan Allah Ta'ala. Berbuat sakahandaknya. Jadi dunia ini mabuk sana, setengah hari mabuk, berjudi, apa. Kada tahu malu lagi. Mohon maaf, termasuk bebinian tengah malam misalnya. Di warung-warung remang-remang seperti itu, berpakaian sangat minim, menawarkan dirinya. Nah, kada ada sudah lagi rasa malunya. Apalagi kalau sampai sengaja menampak-nampakkan dosa. Itu nengalih benar karena diampuni oleh Allah Ta'ala. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu ya Rasulullah selama beriman berpotensi untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Illal mujahirin, kecuali orang yang menampak, istilah menampak-nampakkan kesalahannya. Sengaja menampakkan dosanya. Kada ada rasa malunya lagi sudah intinya. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu seberata. Nah, terakhir Sidin memasanakan wajibul aba wal murabbin. Kewajiban para orang tua. Wabil khusus kalau anak itu bebinian, maka yang wajib melajarakan itu adalah terutama abahnya. Wal murabbin, dan orang-orang yang mendidik adalah berusaha menanamkan di dalam diri, di dalam jiwa anak-anak kita, di dalam diri murid-murid kita akan khuluqul haya, pentingnya berakhlak pemalu ini tadi. Terutama anak bebinian, Pak. Anak bebinian, karena bebinian itu harus kuat rasa malunya. Alhamdulillah kayak kami di pesantren, anak-anak kekanakan halus murid kami itu mulai kelas 1 MI, kan kami lajari bejilbab. Kami tanamakan bahwa pian nakai sebagai pembinian, kalau aurat itu terlihat pian harus sopan. Rambut pian terlihat oleh laki-laki pian harus sopan. Nah itu kami tanamakan, jadi biasakan setiap waktu harus bejilbab, setiap keluar kamar, setiap keluar asrama harus bejilbab. Kada boleh keluar lawang masih kada bejilbab. Ditanamakan setiap hari. Akhirnya kalau sudah tumbuh itu pala, atau artinya sudah itu tertanam, lalunya melihat adalah lakian kada melihat dinya, sementara nya kada bejilbabnya langsung sopan. Langsung refleks mencari jilbab, langsung dipuruknya, langsung dipasangnya. Itu harus, kalaupun anak pian kada mondok, pian tanamakan di rumah. Nah, apalagi kalau sudah mendekati usia balik, harus pian latih. Nak, sopan nak kayak pian kalau keluar rumah kelihatan rambut. Sopan pian keluar rumah kelihatan aurat. Harus pian tanamakan seperti itu. Bila sudah tertanam, dia akan merasa malu sendiri. Tumbuh rasa malunya, kada maunya keluar rumah, kada bejilbab. Sopan. Dan ini harus ditanamkan dari atfal, jadi dari kekanakan itu. Hal-hal kecil malah, makan tangan kiri misalnya. Nak, jangan makan tangan kiri, sopan. Minum sambil berdiri, nak, jangan minum sambil berdiri, sopan pian. Harus ditanamkan terus nilai-nilai kemalu itu. Buang sampah sembarangan, jangan kayak sopan. Sopan aja dulu diajarkan malu, bahwa hal-hal yang seperti itu kita ketika melakukan suatu kesalahan, hal-hal yang melanggar etika atau norma-norma sosial harus ada rasa sopan.
Nah, termasuk jasidin waktiarur rifaqis salihin dalam mendidik anak supaya anak ini lakas baiknya, kita sebagai orang tua memilihkan dia supaya kekawanannya itu kekawanan yang baik. Wa ib'adu rifaqis su. Jadi kewajiban kita pala pula sebagai orang tua itu diantaranya kita tuh memperhatikan anak kita ini nambah kawan lawan siapa. Kayak apa perilaku kekawanan anak kita ini. Itu wajib bagi kita. Karena sahib. Seorang teman itu paling menarik, punya daya tarik. Bila kawan anak kita ini perilakunya kada baik, perkataannya kada baik, ini akan menarik anak kita itu supaya berperilaku yang sama. Makanya istilah bahasa Arab itu sahib. Kawan itu menarik, mempengaruhi. Itu juga ketika kekawanan anak kita ini baik, nah ini akan menarik anak kita untuk berperilaku yang sama. Wattaujihu ila ikhtiyaril atfal lil kutubil mufidah, termasuk juga kita menyediakan bagi anak-anak kita itu bacaan-bacaan yang bermanfaat. Wa ib'aduhum an mafasidil aflam. Nah ini yang kada kalah penting, apalagi sudah di zaman handphone ini, bahkan mungkin kada sedikit dari anak kita itu yang sudah bisa handphone sorangan. Betapa banyak, wah ini anak belum lagi usianya 5 tahun tapi sudah bisa handphone sorangan. Artinya kada minjam pun kuitannya, memang ditukarkan oleh kuitan. Penting benar Pak Ai, Bu Ai, pian perhatikan apa nang ditontonnya. Karena anak ini, terutama anak-anak kecil itu meniru. Nya paling harap meniru. Ulun takajud semalam tuh ketika santri baru mulai masuk pondok saja. Santri baru masih hanyar benar kelas 1. Jadi Mbak Anuan lawan kawan nih, bapandiran lalu bakancangan. Jadi saya ikung ini lalu emosi, tahu lebih apa yang dikerjakan. Maacungkan jari tengah. Ngerti lah Pak, maacungkan jari tengah. Jari tengah nah kayaknya, kadus ulun contohkan gini lah. Jadi maacungkan jari tengah. Itu kan bukan budaya kita malah. Itu budaya orang-orang Amerika. Ketika merasa emosi lawan orang, merasa sarik lawan orang, tapi kadang mau ucapkan sesuatu, pakai isyarat. Maacungkan jari tengahnya. Untuk menunjukkan bahwa ini sarik gitu. Nyanyi kada senang lawan orang itu. Nah itu kan budaya, bukan budaya kita, budaya orang Amerika sana. Tapi kok anak umur 5 tahun, 6 tahun bisa tahu? Kan kada danang melajari. Nah pasti itu dari nang ditontonnya. Maka perhatikan bujur-bujur apa nang ditonton oleh anak pian di handphone, apa nang ditonton oleh cucu pian di handphone. Ngeri baik dampaknya kalau kada kita kontrol. Ada kasus kan kejadian yang hanyar-hanyar ini, kalau kada khilaf 2 baading, saudara kandung 2 baading, nauzubillah sampai terjadi hubungan badan, hamil. Di mana dapat inspirasi seperti itu? Melihat di handphone aja penyakitnya. Musibah paling besar guru siapa semalam? Guru Wildan tempat anak ulun mondok saat ini itu menyambat musibah paling besar kekanakan wah ini handphone di situ. Kalau kada kita kontrol akan sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Jadi tanamkan rasa malu terutama kepada anak-anak kita, gadis-gadis, anak-anak gadis kita. Subhan Pak, ya Allah, ulun berapa kali kadang bulik ke Banjar itu datang dari luar kota guru tengah malam. Bebinian lawan lalakian masih lagi di kendaraan berdua berjalan ke sana kemari beragapan. Julun laki bini asa anu benar, asa kada mungkin laki bini. Kakak ading asa kada mungkin juga berjalan kayaknya tengah malam. Ya pasti orang berpacaran tengah malam masih di tanah. Orang bahari kan sebelum maghrib anak gadis itu sudah di rumah, kada danang lagi keluar rumah tuh. Nah, cuman itu tadi perubahan zaman lalu tergerus hilang rasa malu itu tengah malam.
Nang kasihan, yang lebih aneh lagi kan kuitannya kada supan anaknya sampai tengah malam masih di tanah. Kuitannya pun lalu kada merasa malu lagi. Awasi bujur-bujur pemakaian media sosialnya. Hal-hal yang kada baik ditontonnya itu jangan dibiarkan. Karena yang paling mempengaruhi saat ini Pak, itu tadi. Siapa karena nang dijadikannya idolanya, itulah nang akan dicontohnya. Kalau nang diidolanya artis-artis, misalnya nang perilakunya kada mengaruhan, itu nang akan diumpatinya. Kalau nang diidolakannya ulama-ulama, orang-orang soleh, maka itu juga nang akan diumpatinya. Ulun nang miris juga wah ini melihat, mohon maaf, ulun kada membicarakan masalah hukumnya, tapi kita berpandir tentang rasa malu. Betapa banyak wah ini mohon maaf bebinian tuh kada supan lagi berokok. Ulun tahu aja dari dulu memang ada bebinian berokok itu ada. Cuman dahulu kan masih supan. Berokok juga paling di bahasa sambunyi atau di sesama bebinian aja mungkin. Wah ini kada supan lagi di kopi shop gitu. Ulun pernah singgah nukar kopi. Wanita muslimah Pak, pakai baju muslimah, berjilbab. Di hadapannya rokok, lipus. Ulun kada mempermasalahkan masalah hukumnya, cuman harusnya ini kan dahulu orang supan gitu. Wah ini sudah kada ada lagi supan. Pas makan bakso juga lawan Ustaz M. Nur lah, rambut pirang, lipus berokok di hadapan orang, kada peduli lagi. Nah kalau sudah tergerus seperti ini, pasti pada akhirnya kena akan banyak nang maniru. Harat pada lalakian, wah ini bebinian berokok. Nah terakhir juga Pak lah termasuk yang perlu kita pahami itu, jangan lalu kita itu menormalisasi keburukan. Dulu misal sampai ada kejadian seorang perempuan tuh hamil di luar nikah. Masyarakat tuh ingkar. Kada terima gitu. Tapi karena semakin kesini semakin banyak, biasa ya sudah. Jangan, tetap paling kada dalam hati kita tetap harus ingkar bahwa itu perbuatan yang salah. Jangan kita normalkan, sudah aja kada apa-apa aja. Banyak aja jual angka itu aja. Jangan dinormalkan. Apalagi mohon maaf wah ini sampai diundang ke podcast. Kalau pian melihat di YouTube ada kalau nang viral akhir-akhir ini. Perempuan menjalin hubungan bebas, lalu hamil, lakiannya kada akun bertanggung jawab, lalu bercurhat di podcast. Nang aneh ini kan netizen sebagian malah membela, dibelanya. Padahal itu memang kesalahannya sendiri, ya tanggung jawabnya sendiri. Nah itu Pak Julun kekuatan media sosial ini tadi. Melihat kadang anak kita, cucu kita tuh melihat, ini kadang bisa lagi mencerna secara jernih. Kalau kadang kita bimbing, karena dipahaminya, kada apa-apa, sekalinya hampir di luar nikahnya, malah kawa viralnya. Nah itu kan yang kita khawatir kan, malah kawa viralnya. Jadi ulun memesan bahwa wasiat lawan diri ulun pribadi kita seberatan. Harus Pak ditanamkan bujur-bujur terutama kepada anak gadis kita, anak-anak bebinian kita. Harus bujur-bujur punya rasa malu nang kuat. Perhatikan lawan siapa yang begaul. Perhatikan apa nang ditontonnya di HP-nya. Perhatikan media sosial nang diaksesnya. Harus terus kita tanamkan. Mudah-mudahan kita, anak keturunan kita diberikan Allah, dianugerahkan Allah iman nang kuat sehingga kita pun mempunyai rasa malu nang kuat. Dijauhkan Allah kita daripada segala perilaku dan kada baik.
dijagakan Allah kita, anak keturunan kita, cucu-cucu kita daripada segala kemungkaran dan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita seberataan. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam wa ajallu wa akram. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.